Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rabani, saya dari Prodi Putri Penjas kelas 3B. Di sini saya akan mengulas kembali atau sedikit mengingat-ingat kembali hasil dari presentasi kelompok pertama yang membahas pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses di mana perubahan yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif apa sih? Kuantitatif itu adalah yang dapat dihitung gitu. Jadi semisal menghitung lebar dada, menghitung tinggi badan, menghitung panjang kaki atau panjang tangan. Nah, itu bersifat pertumbuhan ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan adalah merupakan suatu proses individu yang dapat dinilai secara psikologis, psikis, atau ya dan semacamnya gitu ya. Nah, perkembangan itu sendiri bersifat kualitatif. Kualitatif apa sih? Kualitatif itu yang tidak dapat dihitung gitu. Jadi berbanding kebalik dengan kuantitatif. Kuantitatif itu kan bisa dihitung seperti hitung lebar dada, hitung tinggi badan atau sebagai macamnya. Dan jika kualitatif itu bersifat yang tidak dapat dihitung. Jadi karena ya tidak bisa menghitung fisik, maksudnya bukan menghitung fisik jadi tidak dapat bisa menghitung psikologis, psikis yang seperti itu tidak bisa dapat dihitung. Nah, lanjut ke berikutnya, yaitu ada domain perilaku gerak. Domain perilaku gerak ada perkembangan gerak. Nah, perkembangan gerak ini adalah tidak dapat dipisahkan antara antara perkembangan gerak dan pertumbuhan. Jadi perkembangan gerak dan pertumbuhan gerak itu seiring gitu. Jadi gimana ya? Jadi jika perkembangan gerak itu pasti memengaruhi si pertumbuhan geraknya. Jadi jika pertumbuhan geraknya itu pasti memengaruhi perkembangan geraknya. Nah, jadi saling berkesinambungan gitu. Nah, lanjut ke berikutnya ada perkembangan kognitif. Apa sih kognitif? Kognitif itu berpikir. Nah, kognitif itu berpikir. Jadi perkembangan kognitif itu terbagi menjadi sensor motorik, praoperasional, operasional normal, dan udah cukup gitu aja saya ingatnya. Saya lupa lagi. Yang itu segitu yang saya ingat. Apa sih yang pertama itu praoperasional, atau juga bisa disebut itu seperti praoperasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada simbolis, yang kedua itu ada mohon maaf ada notif, ada indutif. Nah, simbolis itu jadi seperti membayangkan atau sudah mulai menghayal yang tidak ada objeknya gitu, jadi mulai berhayal-hayal. Nah, indutif itu dia memiliki rasa ingin tahu. Jadi semisal seperti ini. Jadi semisal seperti ini. Dia bertanya gitu, itu apa sih? Gitu. Itu apa? Ini apa? Kok bentuknya seperti itu? Nah, itu rasa ingin tahunya atau intuitif gitu. Lanjut ke berikutnya ada operasional. Yang operasional dia sudah mulai bisa mengingat, terus sudah bisa berpikir idealis, sudah bisa berpikir logis, baru bisa berpikir logis gitu. Jadi ini tuh oh iya masuk akal gitu. Jadi sudah mulai bisa berpikir seperti itu. Jadi
atau idealis, dia sudah mulai mempunyai ide atau seperti apapun gitu. Yang berikutnya ada operasional normal. Operasional normal itu adalah berpikir konkret, abstrak, dan lebih logis kembali gitu. Jadi memikirkan suatu yang harus jelas gitu, konkret gitu. Jadi tidak asal-asal gitu, harus konkret gitu. Dan lebih logis itu jadi lebih masuk akal gitu ya. Karena ini nih masuk akal nggak sih kalau misalkan ngapain gitu ya, dia sudah mulai berpikir gitu. Nah, lanjut ke berikutnya ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif itu apa sih? Perkembangan afektif itu berkaitan dengan perilaku, sikap emosi, terus perasaan. Karena afektif itu yang bersifat di dalam gitu, jadi tidak di luar gitu, jadi bersifat bawaan. Perkembangan afektif itu sendiri ada memiliki teori-teori perkembangannya. Nah, apa sih teori-teori perkembangannya gitu ya? Nah, teori perkembangannya itu ada teori nativisme. Yang pertama, teori nativisme itu dia berorientasi pada biologis. Jadi dia semisal dari kecil itu sudah memiliki kemampuan atau kompetensi dasar gitu ya. Jadi dia sudah tahu gitu, saya itu memiliki kompetensi dasarnya atau kemampuannya di bermain bola gitu, misalkan di bermain bola. Nah, dia sudah tahu gitu, jadi saya itu memiliki kemampuan bisa bermain bola gitu. Lanjut ke berikutnya yaitu ada teori empiris. Teori empiris itu apa sih? Teori empiris itu teori yang mempengaruhi dari faktor eksternal atau lingkungan gitu. Jadi semisalnya temannya baik, jadi si anaknya itu jadi ikut-ikut baik gitu. Misalnya si teman-temannya sering mengaji, sholat, atau ikut kegiatan agama, jadi dia ikut terbawa karena faktor eksternal, karena teman-temannya ikut sering kegiatan ngaji atau keagamaan, jadi dia ikut terbawa oleh faktor lingkungan tersebut gitu. Nah, berikutnya ada teori konvergen. Konvergen apa sih? Konvergen itu gabungan dari kedua teori nativisme dan empiris. Jadi semisal seperti ini, dia memiliki bakat dari nativismenya. Jadi dia memiliki bakat semisal bermain bola gitu. Nah, dari si nativisme ini, sebentar, lightingnya mati. Nah, si nativisme ini lightingnya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan lightingnya ya, karena sedikit gelap di sini. Oke, lanjut lagi. Konvergen itu gabungan dari teori nativisme dan empiris. Jadi semisal seperti ini, dia memiliki kemampuan bermain bola gitu. Nah, pada saat dia tahu dia itu memiliki kemampuan bermain bola, dia itu harus mengembangkan gitu permainan bola dia itu. Jadi dia bisa mengikuti SSB atau sekolah bola atau sekolah futsal atau dan lain sebagainya, agar dikembangkan kembali si kompetensi dasarnya gitu. Jadi konvergen itu menggabungkan dari teori empiris dan nativisme gitu. Lanjut ke teori berikutnya ada psikodinamika. Psikodinamika itu apa sih? Psikodinamika itu dia sudah mendapatkan solusi dari suatu masalah. Jadi semisal seperti ini, dia mendapatkan masalah gitu, tidak dia meminta uang kepada orang tuanya gitu, tapi tidak diberikan gitu karena tidak memiliki alasan yang jelas gitu. Nah, gimana sih cara solusinya gitu kan?
anak kecil gitu kan pasti suka gini nih, minta uang tapi buat jajan, tapi dia bingung buat jajan apa gitu kan. Nah, dia sudah mencari solusi semisal seperti ini. Ke ibunya meminta uang untuk beli wafer gitu. Padahal dia ingin beli apa gitu. Nah, tapi jangan dituruti karena tapi diambil hal positifnya itu dia sudah bisa mencari hal, bukan mencari hal sih, mencari solusi dari suatu masalah. Masalahnya itu tidak diberikan uangnya. Nah, dia mencari solusinya agar diberikannya uangnya itu untuk membeli wafer padahal tidak membeli wafer. Nah, seperti itulah contohnya, tapi ada contoh-contoh lain lah yang lain dan semacam bagainya. Interaksionisme itu memiliki tingkat kognitif. Jadi interaksionisme itu memiliki tingkat kognitifnya masing-masing gitu. Jadi semisal, jadi bukan semisal sih. Jadi interaksionisme itu memiliki tingkat kognitif. Yang pertama ada masa bayi, ada masa kanak-kanak, operasional konkret, dan operasional formal. Jadi seperti itu. Mungkin cukup segitu yang saya tangkap pada saat kemarin presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf, atau dari itu bahasa saya kurang jelas atau bagaimana, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.